Puji Tuhan, malam ini malam yang pertama dalam doa 10 malam pencurahan Roh Kudus. Di malam pertama kita akan lihat firman Allah di dalam kitab Imamat pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, dengan tema khotbah api Roh Kudus membakar hidup kita. Sekali lagi, api Roh Kudus membakar hidup saya dan saudara. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 3, perhatikan di situ kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku, dan Harun berdiam diri. Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Api Roh Kudus membakar hidup saya dan saudara. Di dalam doa malam pencurahan Roh Kudus malam yang pertama malam hari ini, saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Jadi biarlah api Roh Kudus itu dia membakar hidup saya dan saudara. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ada yang disebut dengan kemah perhimpunan atau tabernakel. Dulu bangsa Israel sebelum ada bait Allah, di zaman Musa mereka hanya punya kemah sembahyang atau yang disebut dengan kemah perhimpunan atau tabernakel. Itu adalah suatu tempat yang kudus bagi bangsa Israel untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan. Ketika dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka punya itu. Apakah itu? Mereka punya tabernakel, mereka punya kemah sembahyang. Karena Tuhan suruh mereka berhenti di sini sembahyang dulu, cari Tuhan. Maju jalan lagi, stop, sembahyang, dirikan tenda, dirikan kemah, sembahyang, cari Tuhan. Jadi ada masa di mana Tuhan bilang jalan, tapi ada masa di mana Tuhan bilang stop, istirahat, dirikan kemah dan sembahyang. Jadi perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka punya kemah. Jadi kita melihat bahwa di dalam kemah ini kemudian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan pelataran atau halaman. Di dalam halaman itu ada korban persembahan di sana, dan kemudian di sana juga ada kolam pembasuhan. Sebelum imam masuk ke sana, dia harus bersih-bersih, beres-beres diri. Dia harus mempersembahkan korban. Ada kolam pembasuhan. Itu di halaman pertama, di pelataran itu. Kemudian yang kedua masuk ke dalam lagi, di bagian yang kedua dari halaman, kemudian masuk lagi di satu bagian lagi, masuk ke dalam di satu bagian yang bernama ruangan kudus. Pelataran, ruang kudus. Di dalam ruang kudus itu ada tiga benda di sana. Yang pertama ada meja roti sajian, kemudian ada kaki dian, dan kemudian ada mesbah dupa. Wangi-wangian. Imam di sana bertugas itu kerjanya. Hidupkan pelita, membakar kaki dian itu, membakar pelita yang ada di kaki dian itu, mengerjakan roti sajian. Roti ini bicara tentang perjamuan Tuhan. Sedangkan kaki dian yang kita percayai itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kemudian dari halaman, pelataran, kemudian ruang kudus, dan masuk yang paling dalam adalah ruangan Maha Suci. Di dalam ruangan Maha Suci ini ada yang namanya tabut perjanjian. Tabut Tuhan, saudara. Itu di dalam tabut perjanjian, di dalam kotak, artefak kotak itu ada 3 artefak. Yang pertama tongkat Harun yang walaupun dipotong dia tetap bertunas. Kemudian ada juga guci. Guci di mana guci itu? Guci dari emas, yang dimana kalau roti dari surga atau mana itu disimpan di situ tidak pernah basi.
Dia tidak pernah rusak dan tidak pernah busuk. Itu guci itu. Dan artefak yang terakhir yang paling hebat adalah 2 loh batu yang merupakan tulisan jari Tuhan itu sendiri. Meskipun loh batu yang pertama kan dihancurkan oleh Musa karena dia marah. Kemudian Tuhan perintah dia, kau bikin yang baru lagi. Itulah berisi 10 hukum Tuhan. Kemudian kita melihat bahwa yang boleh masuk di dalam hanyalah imam. Siapakah imam itu? Mereka keturunan orang Lewi, dari suku Lewi. Ada 12 anak Yakub. Sedangkan suku Lewi lah yang dikhususkan Tuhan untuk mereka semacam jadi pendeta untuk 11 suku yang lain buat mereka. Kau jadi hamba Tuhan untuk mereka 11 suku saudara-saudaramu ini. Karena suku Lewi mereka tidak dapat bagian. Waktu pembagian harta, pembagian tanah, pembagian wilayah, mereka tidak dapat. Lalu apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan persepuluhan dari saudara-saudaranya ini. Jadi 11 suku ini kalau mau pergi sembahyang mereka harus bawa semacam persembahan. Dan itu adalah persembahan persepuluhan yang harus mereka bawa dan kasih kepada imam atau kepada keluarga imam besar atau suku Lewi ini. Dan suku Lewi ini adalah kemudian ada Harun imam besar, dan kita baca tadi ada 2 anaknya yang bernama Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu juga adalah seorang imam, membantu bapaknya. Mereka bertugas juga di dalam pengerjaan-pengerjaan sebagai seorang imam. Di dalam kemah sembahyang itu tidak boleh suku yang lain masuk. Tidak boleh kalau yang bukan orang Lewi masuk. Allah marah. Jadi hanya suku Lewi saja. Suku Lewi saja, seorang imam saja kalau dia salah melakukan sesuatu di dalamnya bisa Allah marah juga. Dan kita lihat tadi Abihu, Nadab dan Abihu dibunuh Tuhan, mati saudara. Jadi api Roh Kudus membakar hidup saya dan saudara. Apa yang menyebabkan Nadab dan Abihu bisa dibunuh Tuhan dan mati, saudaraku? Ada kemungkinan mereka mabuk dan mereka mempersembahkan api asing. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Allah di sana dikatakan begini. Di dalam Imamat pasal 10 ayatnya yang pertama tadi dikatakan, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membumbu api ke dalam serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka, api palsu. Kenapa mereka dibunuh Tuhan? Jawabannya ada di ayat 8 dan ayat 9 pasal 10 Imamat. Kita lihat ayat 8 dan ayat 9. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Gak boleh seorang imam mabuk. Karena anak-anakmu juga itu adalah mereka seorang calon imam, dan mereka nanti akan menggantikan. Dan mereka ini adalah imam-imam muda yang tentu terlibat juga di dalam pelayanan bapaknya, yaitu Harun. Allah sudah taruh ketetapan tidak boleh mabuk seorang imam. Jadi ada kecurigaan Nadab dan Abihu mati dibunuh Tuhan saat mempersembahkan korban dalam kondisi mabuk. Allah marah sekali. Tapi kita lihat sekarang kan bisa orang mabuk pimpin ibadah. Bayangkan. Sehingga ada yang bilang harus minum air kata-kata dulu. Sebab kalau tidak minum air kata-kata, maka saya tidak lancar berbicara di atas mimbar. Wah, betapa sangat menghina Tuhan. Di perjanjian lama saja dilarang imam mabuk. Kita di dalam perjanjian baru lebih hebat lagi penekanannya. Efesus 5 ayat 18. Coba lihat. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jangan mabuk oleh anggur. Saudara perhatikan, kalau orang sudah mabuk, sudah tidak tahu diri, hawa nafsu saja yang timbul. Orang kalau sudah mabuk pikirannya kotor dan jahat. Pikirannya pasti perkosa orang, pikirannya pasti mencuri dan lain sebagainya.
Saya dan saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Jadi Nadab dan Abihu dibunuh Tuhan karena mereka mempersembahkan api yang asing, membawa api asing ke dalam kemah pertemuan itu. Ini bahaya sekali. Dalam pelayanan, aku ingatkan kepadamu pelayan-pelayan, jangan bawa api dari luar masuk ke dalam sini, tidak boleh. Jangan bawa pengajaran-pengajaran hal-hal yang itu di luar daripada firman Allah. Karenanya berkali-kali saya katakan, Anda boleh bergaul dengan teman-teman siapapun, tapi kalau sudah menyangkut kepada doktrin, menyangkut kepada ajaran, saudara harus jaga. Saudara harus punya prinsip yang satu. Jangan bawa api asing, api yang aneh-aneh. Kita lihat kan ada orang mau sembahyang di dalam suasana yang aneh-aneh dia bikin, sehingga orang juga bukan merasa diberkati, malah rasa risih dengan dia. Merasa, ini dia nih penuh Roh Kudus, apa dia main-main ya? Apa dia hanya bikin-bikin ya? Jadi ketahuan. Itu berarti api asing, dan itu hati-hati. Allah marah. Jadi pokoknya lurus-lurus saja. Roh Kudus bekerja, ya puji Tuhan. Kalau belum, ya tidak apa, tahan. Ada waktunya pasti Tuhan akan jamah kita. Jangan dibuat-buat. Anda sedang membuat api asing dalam pelayanan. Kita mah lurus-lurus saja melayani Tuhan. Tidak perlu kata banyak gaya-gayaan, nggak perlu. Jadi karena itu jangan membuat sesuatu ada semacam tindakan-tindakan yang di luar koridor firman Allah. Nggak boleh. Nadab dan Abihu mati dibunuh Tuhan. Selain mereka salah mengambil api yang, kan ketetapannya itu harus api yang memang sudah disiapkan oleh Tuhan. Mereka harus mengambil api yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tidak boleh mereka bawa api sembarang-sembarang. Api dari rumah api dari mana, dari luar mereka bawa ke dalam rumah sembahyang, tabernakel gak boleh. Harus api yang benar-benar sudah Tuhan tentukan di tempat itu. Jadi kita melayani Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan keluar dari perintah Tuhan. Apalagi dengan pengajaran yang sekarang ini kita lihat banyak orang. Pokoknya di sini mereka berkata, di sini ada Roh Kudus, Pak. Aku tertarik untuk masuk di sini, jadi anggota di sini. Di sini ibadahnya begini, begini, dan begini. Karena kita tidak tahu dan tidak mengerti. Bisa jadi itu adalah api asing. Jadi jangan membawa api asing. Kita bawa api yang berasal dari Tuhan. Jangan mabuk oleh anggur, kata firman kita harus penuh dengan Roh Kudus. Nadab dan Abihu saat mempersembahkan korban, saat melayani Tuhan, salah dalam kondisi mabuk, ada kemungkinan Tuhan marah. Jadi kalau dengan cara yang tidak berlayak, dengan cara yang tidak berkenan, jangan coba-coba saya dan saudara main-main dengan Tuhan. Harus benar-benar kudus. Kita harus benar-benar suci melayani Tuhan. Karena pekerjaan melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang gampangan. Harus benar-benar saya dan saudara ada di dalam panggilan Tuhan. Jadi itu alasannya. Api bicara juga, kemudian kita lihat api bicara apa. Yang pertama bicara dari kuasa Roh Kudus. Itu dicatat dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan lihat firman ini. Firman Allah berkata di sana, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan ayat 4 menjelaskan tentang mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi api, pengertian api dari judul khotbah kita, api Roh Kudus membakar hidup kita. Bukan api asing, bukan api yang lain, tapi ini api Roh Kudus yang asli, yang murni, benar-benar dari Tuhan. Ada orang bahasa roh kan bikin-bikin, itu api asing. Saudara bisa tahu di mana yang berasal dari Tuhan, dari Roh Kudus, dan mana bukan. Saudara bisa rasa, apalagi kalau saudara sudah rajin kebaktian, rajin mengikuti doa, saudara bisa rasa, ini ada satu ini dia tipu ini. Kakak yang satu ini dia omong kosong, ini dia bikin-bikin, tidak murni ini. Itu api asing.
Api bicara dengan lambang daripada pekerjaan Roh Kudus. 120 murid berkumpul di kamar loteng Yerusalem, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Tampak pada mereka hingga pada mereka apa? Lidah-lidah seperti nyala api. Ada api-api kecil hingga di setiap. Jadi 120 murid itu satu dapat satu, satu dapat satu. Ada api hingga di setiap mereka. Lambang daripada kuasa Roh Kudus. Saya dan saudara adalah orang-orang percaya. Kita semua sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan memakai hidup kita. Saya dan saudara mesti mempersembahkan tubuh ini untuk Tuhan. Karena hidup kita sudah dibayar dengan mahal. Dan kita akan dipenuhi Roh Kudus kalau saya dan saudara punya kesiapan hati, punya ketetapan hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi api bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Peristiwa Pantekosta, peristiwa kamar loteng Yerusalem menjadi saksi, di mana 120 murid mengalami kepenuhan itu. Dan saya percaya tidak sampai di kamar loteng Yerusalem, tidak sampai di jalan Azusa Street yang pernah melanda juga kuasa Roh Kudus di sana, tidak sampai hanya di mana di tempat-tempat yang lain, tetapi di tempat ini juga di gereja kita akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Di pribadi kita, di anak-anak kita. Anak-anak kita harus dipenuhkan dan mereka harus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Ibadah hari Rabu, kata Ibu Gembala, luar biasa Tuhan hadir. Anak-anak semua dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi betapa indah. Itulah yang firman Allah berkata, hari-hari terakhir, anak-anakmu yang laki dan perempuan, teruna-terunamu akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi karena itu betapa pentingnya saya dan saudara. Jadi mesbah korban adalah bicara juga, korban bakaran bicara juga, yaitu tentang salib Kristus. Di halaman pertama, yaitu di pelataran Tuhan, kita melihat di sana ada mesbah korban bakaran. Bicara juga tentang hidup kita yang harus dikorbankan kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 12 misalnya, ayatnya yang ke-1, di sana berkata, Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, firman Allah berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita perlu Roh Kudus. Saya dan saudara perlu ini. Jadi tetap semangat ya melayani Tuhan, tetap sukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai dengan 20 sampai dengan 22 misalnya, kita lihat di situ. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ujilah segala sesuatu. Ini dari Roh Kudus apa bukan? Atau ini dari dirinya sendiri, dari hatinya sendiri? Ada orang kan bernubuat tapi menakut-nakuti, sehingga kita tidak damai sejahtera, kita gelisah, tidak bisa tidur karena kita mendengar apa kata dia tadi. Kita harus uji segala sesuatu ini berasal dari Roh Kudus apa bukan. Jadi saya dan saudara mempersembahkan seluruh hidup kita. Jangan padamkan roh, tetap ada semangat, ada sukacita melayani Tuhan. Saya berharap supaya lewat doa-doa ini di malam pertama ini, kita start malam pertama hari Jumat malam ini sampai malam ke-10, saya percaya lewat doa begini adalah mendorong kita hidup makin benar, hidup makin setia melayani Tuhan. Kapan lagi? Kita kan jarang-jarang doa begini. Hampir kita semua punya kesibukan. Kita sibuk ngurusin anak, kita sibuk ngurusin rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Kita semua ini orang sibuk, tapi kita adakan waktu untuk melayani Tuhan. Tapi kalau kita kumpul macam begini, semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita lihat yang terakhir, kemudian api bicara tentang Roh Kudus, api juga bicara tentang cinta atau kasih.
Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7. Api bicara tentang Roh Kudus, selain bicara Roh Kudus, api juga bicara tentang cinta atau kasih. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Allah berkata, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti yang nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta, benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita lihat cinta ini, dia kuat sekali. Air yang banyak tidak bisa memadamkannya. Jadi ini kegairahan, ini adalah cinta kasih. Kita kaitkan dengan 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Firman Allah berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi cinta kita kepada Tuhan. Api berkobar bicara tentang kuasa Roh Kudus, dan berikut bicara tentang cinta. Ada semangat, ada api yang terus membara, menyala, mendidih di hati saya dan saudara. Sehingga kita menyanyi mendidih di hati. Kenapa? Karena terbakar hidup kita. Ada lagu berkata, tak bakar di hati, tak bakar di hati. Ada cinta api, bukan api asing, saudara. Jangan bawa api asing dalam gereja, gak boleh. Pokoknya kita api Roh Kudus saja yang kita pakai. Jangan percaya dengan api-api yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa pujian penyembahan. Biarlah firman Allah menguatkan kita semua. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Haleluya, haleluya.